Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Oke sahabat Sasak Cinggu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam kapanpun Anda menontonnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan paket broadcast dan tes PCR. Alat-alat ini segera dimanfaatkan oleh pengelola kawasan The Mandalika saat event WSBK berlangsung. Kami juga berharap event ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga mereka bisa mulai bekerja kembali di tengah-tengah pandemi dan kesejahteraan masyarakat di Lombok NTB semakin meningkat. Kemenparekraf menyumbangkan peralatan prokes kepada ITDC berupa fasilitas tes PCR dan antigen untuk kru yang bertugas. Lalu hand sanitizer berjumlah 500.000 botol serta 2.000 dispenser hand sanitizer. Namun, yang tidak kalah penting adalah harga tiket nonton World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika Lombok yang dijual dengan harga merakyat yang di Rp150.000 saja. Harga tersebut menjadi tiket harian termurah event balap motor Superbike World Championship atau WSBK Indonesia 2021 di MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengumumkan penjualan tiket harian event WSBK 2021 yang belum termasuk pajak. Tiket harian dijual mulai harga Rp150.000 sampai Rp300.000 untuk event 19 November, lalu Rp300.000 sampai Rp800.000 untuk 20 November, dan Rp500.000 sampai Rp1.500.000 untuk 21 November 2021. Ragam tiket harian ini diluncurkan guna mengakomodir animo yang besar dari masyarakat, khususnya warga NTB untuk menyaksikan event WSBK secara langsung. Bunyi keterangan ITDC dalam rilisnya Jumat 5 November. Pada 21 Oktober lalu, ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA telah mengumumkan harga tiket World Superbike atau WSBK Indonesia di sirkuit Mandalika, Lombok 19-21 November 2021. Tiket menonton balapan WSBK Mandalika di Nusa Tenggara Barat ini memiliki varian harga dari kisaran Rp795.000 hingga Rp19.500.000 untuk paket 3 hari dari tanggal 19 sampai 21. Harga ini belum termasuk pajak. Harga tiket paket termurah WSBK Mandalika adalah standar grandstand, yakni di kisaran Rp795.000 hingga Rp995.000. Standar grandstand berada di tribun dekat tikungan ke-15 dan tikungan ke-17. Untuk West Grandstand berikatan dengan tikungan ke-15 seharga Rp1.395.000, Main Grandstand di dekat tikungan 1 dan tikungan ke-16 seharga Rp1.850.000 hingga Rp2.350.000. Selanjutnya untuk Premier Grandstand yang berhadapan gate start dan finish dibanderol Rp2.650.000 hingga Rp2.820.000. Terakhir ada kategori Hospitality Suites, yakni kelas Premier Class seharga Rp19.900.000 dan Deluxe Class Rp14.950.000. Kelas ini berlokasi di lantai 2 Pit Building dan VIP Village. Sebanyak 25.000 tiket WSBK di Mandalika telah dijual mulai 23 Oktober 2021. Selain harga tiket, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan 300 unit sebagai sarana hunian pariwisata atau sarhunta atau homestay guna mendukung pelaksanaan ajang MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Pembangunan homestay dilakukan agar bisa menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke NTB selama ajang motor berlangsung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau P2P Kasih Wilayah 2 NTB Kementerian PUPR Dudi Mustafa mengatakan untuk maksimalkan keberadaan sarana hunian pariwisata atau sarhunta, pihaknya akan bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia Persero untuk menyiapkan paket bundling pariwisata. Kami beberapa kali sesuai dengan arahan Pak Menko Marves yang mendorong Garuda Indonesia itu untuk bundling tiket dengan homestay sarhunta ini. Jadi ada paket wisata ke Mandalika dan menginapnya di sarhunta. Saat ini sedang dilakukan pendataan dari Garuda Indonesia, jadi prioritas itu yang memang sudah fasilitasnya lengkap seperti AC dan WiFi. Karenanya, tidak menutup kemungkinan ke depan dari 300 rumah yang kita bangun semoga akan dilengkapi AC dan WiFi, kata Dudi kepada wartawan di kawasan Sarhunta Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat seperti dilansir dari Kompas.
Event internasional tersebut tentu akan meningkatkan mobilitas di Mandalika. Karena itulah, guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kami melaksanakan latihan gabungan ini dalam rangka travel warning terkait protokol health, safety, and security, di mana Mandalika masuk dalam daerah pariwisata super prioritas atau DPSP. Kita tunjukkan bahwa KIK Kuta Mandalika aman dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, ungkap Agus Haryono didampingi Kepala Kantor SAR Mataram, Nanang Sigit PH. Indonesia akhirnya jadi melaksanakan balapan bergengsi World Superbike Championship dan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena merupakan event besar yang ada di Indonesia, tim Badan SAR Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPB menggelar latihan SAR daerah atau Laksarda di kawasan ekonomi khusus atau KIK Mandalika. Kegiatan yang dibuka Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Agus Haryono ini diikuti potensi SAR dari unsur TNI, Polri, BMKG, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, RSUP Nusa Tenggara Barat, PMI, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan lainnya. Dalam sambutannya, Agus Haryono menyampaikan dalam waktu dekat mobilitas di Mandalika akan meningkat. Hal itu berkaitan akan digelarnya World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika pada 21 November 2021 mendatang. Hal ini dilakukan Basara agar wisatawan yang datang ke KIK Kuta Mandalika terjamin pelayanannya dari aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanannya. Pada pelatihan ini terdapat metode Tactical Floor Game atau TFG dan gladi untuk latihan. Ada 3 skenario dalam latihan gabungan yang akan disimulasikan pada hari Selasa tersebut. Ketiga skenario itu yakni penanganan kecelakaan bus pariwisata, kapal tenggelam, dan evaluasi kecelakaan pembalap WSBK. Selain mengerahkan peralatan elektrifikasi, Basarnas juga mengerahkan KN SAR Kamajaya serta helikopter Basarnas Heli Rescue atau HR-3603. Sementara itu, pembangunan pada sirkuit Mandalika sudah hampir sepenuhnya rampung. Tinggal fokus pada race control, pedok, tribun penonton, pemasangan lampu, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, Deniso Asia Talent Cup akan berlangsung pada 12-14 November dan World Superbike Championship pada 19 hingga 21 November 2021 di sirkuit Mandalika tersebut. Sirkuit Mandalika tidak hanya memberikan sensasi tontonan yang menegangkan, terlebih lagi Mandalika akan menjadi ajang pertaruhan gelar juara dunia WSBK. Namun menariknya, Mandalika juga menyajikan pesona indah deretan perbukitan dan kawasan pantai di Lombok. Mandalika menampilkan panorama indahnya ini adalah andalan dari Mandalika yang bisa dinikmati saat berkunjung ke Pertamina Mandalika International Street Circuit. Bagian inner dan outer road di sirkuit Mandalika bisa digunakan oleh publik ketika tidak mengadakan race seperti kegiatan olahraga dan lain-lain. Sebelum Indonesia mengadakan race MotoGP di Mandalika International Street Circuit, MotoGP pernah mengadakan race di Indonesia tepatnya 24 tahun yang lalu. Sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat menjadi saksi kemampuan Valentino Rossi, Mick Biaggi, dan Mick Duhan dalam memacu kuda besi kala itu. Namun, amat disayangkan pada tahun 1957 merupakan tahun terakhir Indonesia mengadakan MotoGP yang tidak pernah hadir lagi sebelum Mandalika mengajukan diri sebagai tuan rumah MotoGP seri Indonesia untuk musim 2022. Kembalinya MotoGP ke Indonesia merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dikarenakan sudah bertahun-tahun Indonesia tidak menggelar balapan bergengsi seperti MotoGP, dan hadirnya Mandalika International Street Circuit menjadi berkat tersendiri bagi warga masyarakat sekitar Mandalika dan penggemar dunia balap motor. Walaupun Valentino Rossi sudah resmi pensiun beberapa waktu lalu, namun fans mengharapkan The Delta bisa ikut balapan untuk menghibur di Mandalika. Race MotoGP GP Indonesia akan dilaksanakan pada 20 Maret 2022 di Mandalika International Street Circuit. Sebelum itu, MotoGP akan melakukan tes pramusim yang dimulai pada 11 hingga 13 Februari 2022.